Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Materi MPAS kali ini seputaran virus COVID-19 dan protokol kesehatan. Pada awal merebaknya COVID-19 ini, kita pikir bahwa COVID ini cepat berlalu. Namun, siapa sangka COVID masih ada hingga sekarang dan bahkan ada varian lainnya. Sudah 1 tahun kita hidup bersama COVID. Namun, banyak juga yang tidak percaya dengan COVID ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang virus COVID-19 dan protokol kesehatan bersama narasumber kita yaitu Ibu Trika. Selamat pagi Ibu Trika, apa kabar? Selamat pagi Sasha, kabar baik. Kalau kamu sendiri gimana? Baik Bu. Puji Tuhan. Nah, kan banyak nih Bu yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, menurut pendapat Bu Trika pribadi gimana nih? Kalau saya ditanya berkaitan dengan orang-orang yang tidak percaya adanya virus corona ini, ya itu hak mereka ya. Hanya kalau misalnya kita melihat fakta yang ada, informasi-informasi yang ada di sekitar kita, akhir-akhir kita, kalau misalnya kita mendengar, kita melihat berita-berita di televisi, itu kan banyak sekali kasus-kasus yang ada. Rumah sakit ini sekarang sudah tidak ada tempat lagi untuk pasien yang baru. Kemudian kalaupun ada, tempatnya sudah tidak lagi berada di ruangan, tetapi sudah di lorong-lorong rumah sakit. Bahkan ada yang ketika beberapa waktu lalu melihat di televisi itu ada pasien yang sakit akhirnya diperiksa oleh tenaga medis itu di luar. Jadi ada mereka yang sakit itu bawa mobil bak terbuka, kemudian diperiksanya di situ. Terus selesai dibawa pulang, tidak bisa masuk ke rumah sakit. Itu tidak hanya 1 atau 2, banyak yang hanya seperti itu. Kemudian tempat-tempat isolasi mandiri yang disediakan pemerintah ini juga penuh. Juga di sekitaran kita ambulan-ambulan itu kan sudah ngangi, mereka membawa jenazah korban virus COVID ini, dan itu banyak fakta-fakta yang ada seperti itu. Dulu ketika awal-awal itu Bu Trika berpikir bahwa setahun yang lalu kan sekitar bulan-bulan Mei, April, Mei itu COVID itu kan sepertinya masih jauh banget, sepertinya masih ada di sekitaran Jakarta, nggak mungkin sampai di sini. Tapi seiring perjalanan waktu, sekarang ini tahun ini sudah mulai dekat. Orang tua siswa juga ada yang sudah akhirnya meninggal karena COVID. Dan di sekitar Bu Trika juga ada teman-temannya Bu Trika yang lainnya meninggal karena COVID. Itu fakta yang ada di sekitar kita, dan juga informasi dari pemerintah, informasi-informasi dari daerah ini juga sudah menjelaskan bahwa kasus untuk COVID ini ada peningkatan. Nah, menurut Bu Trika ya, ini bisa menjadikan suatu fakta bahwa kasus itu yang COVID ini betul-betul virus itu ada, nyata, dan berbahaya. Itu kalau menurut Bu Trika. Nah, kan kalau COVID-nya sekarang tambah naik ya Bu. Iya. Nah, apakah penyebaran virus COVID yang dulu dengan yang sekarang sama? Kalau penyebarannya kalau menurut WHO sama. Jadi ada beberapa yang penyebarannya itu sama. Jadi ada yang memang melalui droplet ya. Jadi ada cairan, ada tetesan yang muncrat, dalam bahasa Jawa ini muncrat gitu ya. Yang bisa tetesan atau percikan air itu bisa dari ketika kita berbicara, ketika mungkin kita berteriak, kemudian kita bernyanyi, kita bersuara, ya, itu bisa. Jadi penyebarannya bisa melalui itu.
kemudian juga bisa karena kontak fisik. Kontak fisik itu gandengan, kemudian berangkulan, ada bersentuhan. Terus juga ada yang penyebarannya terkontaminasi, ada sentuhan-sentuhan dengan barang-barang. Misalnya ini sudah kena, mungkin sudah disentuh orang yang kena virus gitu ya, yang kemudian ada droplet di sini, nempel di sini, kemudian kita pegang, kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita seperti itu juga menjadi salah satu penyebaran juga. Berarti virus COVID itu gampang menyebar ya, Bu? Menurut saya gampang. Nah, kan di berita di televisi, di sosial media ada virus COVID baru, namanya virus COVID Delta. Iya. Nah, itu gejalanya seperti apa sih, Bu? Iya. Ternyata ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau dari informasi yang Putrika baca, kalau yang dulu itu kan mengalami demam tinggi, kemudian mulai hilang rasa, tidak bisa merasakan enaknya masakan, pedas, asin, gurih tidak bisa. Kemudian indera penciuman juga mulai berkurang, batuk terus menerus yang berkepanjangan, sesak nafas. Yang varian ini itu sudah tidak seperti itu. Jadi ada varian yang baru untuk gejalanya. Yang diserang itu mulai pencernaan, ada mulai diare, kemudian mulai mual-mual, muntah, terus mengalami gejala pusing, terus ada yang hilang jadi rasa itu juga mulai hilang, itu ada. Kemudian ada perubahan warna pada tangan, pada kaki, semata itu. Jadi sudah ada perubahan-perubahan yang berbeda. Nah, kalau untuk mencegah virus tersebut bagaimana, Bu, caranya? Patuhi protokol kesehatan ya. Jadi di mana saja, kapan saja tetap patuhi protokol kesehatan. Iya. Jangan lupa di mana saja itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan, masker. Sudah pakai masker semacam ini juga bisa mencegah. Kemudian juga bisa di mana saja, kalau masuk suatu tempat kita habis dari luar bawa hand sanitizer, atau kita masuk seperti yang di sekolahan itu mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian jaga jarak, terus mengurangi mobilitas ya, semacam itu di mana saja. Dan waspadai tempat-tempat yang menjadi titik lengah. Menjadi titik lengah itu biasanya teman, keluarga. Kadang kan kita berpikir itu teman kita, keluarga kita, tidak mungkin kan itu menjadi membuat kena. Tapi ternyata faktanya tidak. Kalau misalnya kita berkerumun dengan teman-teman, kita selfie-an dengan teman-teman, kita pergi ke toko, ada antrean juga di situ, itu juga menjadi titik lengah. Kita naik di situ bergerombol orang juga bisa menjadi titik lengah. Kalau misalnya kita naik di angkot, ada banyak orang juga di situ, itu juga bisa menjadi titik lengah. Ya, itu yang harus diwaspadai. Siap tidak untuk kamu mematuhi protokol kesehatan? Ya, siap tidak siap, kita harus mematuhi protokol 3M. Kok 3M sekarang itu sudah 5M loh, Sah? Tahu nggak yang 5M? Kalau yang 3M apa yang kamu ketahui? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, yang keempat itu mengurangi kerumunan. Kemudian yang kelima mengurangi mobilitas. Itu jadi sekarang sudah tidak hanya 3M tetapi 5M. Berarti jika kita sudah mematuhi 5M, kita akan mencegah virus corona ini ya, Bu? Iya, harapannya kalau misalnya semua bisa mematuhi untuk protokol kesehatan yang 5M itu, semuanya loh ya, tidak hanya sebagian saja,
Saya yakin ini menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan harus ada kesadaran dari semua pihak, tidak hanya sebagian. Tidak hanya kalau misalnya Sasa saja, Sasa sudah mengikuti protokol kesehatan yang 5M, Bu Trika enggak, di mana-mana atau kemana-mana Bu Trika enggak pakai masker, saya kira juga kurang efektif. Jadi tetap efektifnya itu semua melakukan dan itu konstan, gitu ya. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi terus menerus. Saya kira itu salah satu cara. Baik Bu, cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Iya, sama-sama Sasa. Saya juga senang bisa bincang-bincang. Semoga dengan bincang-bincang ini ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita tentang virus COVID-19 dan protokol kesehatan. Jangan lupa kalian melakukan 5M dimanapun dan kapanpun agar mencegah virus COVID-19. Dadah. Dadah.